Shalom, wanita kaum ibu, Jemaat Gemim Getsemani Lansot yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah wanita kaum ibu saat ini. Ibu-ibu diundang berdiri, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita menyanyi bersama, Ya Tuhan tiap jam. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, yang empunya kehidupan kami, yang hari-hari hidup senantiasa ada di dalam kendali kuasa Tuhan. Kami bersyukur untuk hari pemberian Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan kenyangkan kami dengan umur panjang, kesehatan dan kekuatan. Tuhan beri kami keluarga,
Tuhan beri kami sahabat, Tuhan beri kami orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan memberi apa yang kami butuhkan. Tuhan memberi kami pekerjaan. Tuhan memberi kami usaha untuk dikelola. Bahkan Tuhan mempercayakan kepada kami sebuah pelayanan untuk kami lakukan, memperlabakan talenta kami yang Tuhan percayakan bagi setiap kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini yang Tuhan izinkan sehingga kami ibu-ibu yang ada di jemaat Gemim Getsemani Lansot boleh bersatu hati walaupun hanya di rumah masing-masing. Kami menghadap Tuhan, mau memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersekutu bersama dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Begitu banyak kasih karunia yang kami terima dari kemurahan Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak, karena merasalah kami betapa kami berdosa di hadapan Tuhan. Ada saja pikiran kami, hati kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih saja mengandalkan diri kami sendiri. Kami masih saja sombong. Kami masih saja lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami masih saja lebih peduli dengan penampilan fisik sebagai seorang wanita ketimbang memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami masih saja percaya pada hal-hal yang lahiriah ketimbang kami menaruh percaya kepada Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, yang empunya kehidupan kami, hidup kami terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari Engkau menyelidiki kami sampai ke kedalaman hati kami, dan dengan kerendahan diri kami memohon belas kasihan yang dari Tuhan, karena kami meyakini dan mempercayai bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk memberikan pengampunan bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Yesus. Sekali ini lagi ampunilah kiranya segala salah dan dosa kami, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Beri kami urapan yang baru untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bahkan menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Padamu Tuhan ada hikmat dan bijaksana. Padamu Tuhan ada pengertian dan pengetahuan yang akan diberikan dan dibukakan bagi orang-orang yang berseru dengan kerendahan hati
memintanya kepada Tuhan. Sore ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat menyadari sebagai manusia, kemampuan kami terbatas. Kami memerlukan Tuhan yang berkuasa untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang mau belajar firman Tuhan, yang mau mendengar suara Tuhan, dan mau taat melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki yang tertulis di dalam Alkitab. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan ini adalah pembacaan di sepanjang minggu yang berjalan ini untuk kita baca dan renungkan bersama. Diambil dari Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan kita di ibadah wanita kaum ibu di sore hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Ada dua jenis penjual, katakanlah penjual kosmetik, karena ibu-ibu identik toh pakai kosmetik bedak, lipstick, eyeliner dan sebagainya. Penjual yang pertama adalah tipe penjual yang sebelum dia menawarkan jualannya, dia lebih dulu pakai tuh kosmetik, dia rasakan dulu kena di wajahnya atau di bibirnya seperti apa, dan dia mengalami dulu manfaatnya, baru kemudian menceritakannya kepada orang lain dengan tujuan supaya orang lain tertarik, mengalami manfaat seperti yang dia rasakan, kemudian akan membeli jualannya. Jadi dalam hal ini, tipe penjual seperti ini adalah menjual karena kesaksian pribadi. Kemudian ada tipe penjual yang kedua, tipe penjual yang nggak pernah pakai itu kosmetik, tawarkan ke orang lain untuk dijual. Dia bertawarkan hanya karena so hafal apa dia merek, terbuat dari bahan-bahan apa, dan apa manfaatnya, tanpa lebih dulu merasakan atau mengalaminya secara langsung. Jadi dia menceritakannya kepada orang lain hanya hafalan semata, supaya tertarik, tetapi belum tentu yang membeli dapat mengalami manfaat. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian halnya yang dialami bangsa Israel.
Dorang Tuhan backing harus mengalami dulu, baru kemudian mereka akan bersyukur menjadi sebuah kesaksian pribadi, kemudian nantinya akan menceritakannya kepada orang lain, sehingga cerita itu akan juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yesaya melayani di masa di mana orang-orang melupakan Tuhan, tidak percaya Tuhan lagi sebagai sumber kuasa, pertolongan, dan berkat. Dorang lebih percaya ramalan-ramalan astrologi, ramalan bintang-bintang. Kalau mungkin dulu waktu masa remaja dan pemuda, ibu-ibu mungkin pernah mengalami ada Virgo, ada Libra, ada Sagittarius, dan sebagainya. Percaya dengan ramalan-ramalan akan nasib ekonomi, nasib percintaan, bahkan setelah kawin baca dari majalah-majalah nasib dari rumah tangga ke depan. Mereka percaya akan hal itu. Kemudian uang menjadi hal yang begitu dicintai, sehingga mereka berupaya sekuat tenaga untuk menghasilkan uang tanpa melibatkan Tuhan dalam perencanaan, dalam pekerjaan, dan setiap usaha mereka. Mereka mengandalkan diri sendiri dan juga mengandalkan manusia yang lain. Mereka percaya bahwa sumber daya alam, kekayaan, kekuatan militer, dan kemampuan berpolitik lebih mampu untuk menolong mereka ketimbang Tuhan. Bahkan pada Yesaya 3 ayat 16 sampai 24, kritikan yang keras lebih ditujukan kepada wanita-wanitanya. Wanita-wanitanya menjadi wanita-wanita yang sombong, lebih peduli dengan penampilan fisik daripada kecantikan karakter rohani, lebih peduli dengan harta dan status sosial. Oleh karena itu, rasa syukur kepada Tuhan tidak ada lagi di bangsa itu. Berkat yang datangnya dari Tuhan dipergunakan secara egois, sehingga tidak melayani Tuhan lagi, tetapi melayani diri sendiri. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, Yesaya adalah nabi yang diutus Tuhan untuk dua hal: menegur bangsa Israel dengan keras bahwa mereka telah berdosa dan ada hukuman bagi setiap orang yang melakukan dosa. Tetapi yang kedua, Yesaya juga diutus Tuhan untuk menyampaikan pembebasan, keselamatan bagi bangsa Israel pada waktu yang akan datang. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah kenapa perumpamaan dua macam penjual tadi bisa dikatakan bahwa bangsa Israel harus mengalami tipe penjual yang pertama. Mereka harus mengalami dulu hukuman yang datangnya dari Tuhan karena kesalahan dan dosa mereka, yang diperuntukkan Tuhan supaya mereka menyadari kesalahan dosa yang telah mereka lakukan untuk kembali kepada jalan Tuhan, bertobat, sehingga pada akhirnya mereka akan merasakan syukur yang luar biasa. Karena tanda bahwa Tuhan menghukum orang berdosa, itu tanda bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Itu tanda bahwa Tuhan masih ada kasih di sana, memberikan orang waktu untuk kembali pada jalan yang benar, untuk bertobat dan kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dari awalnya mengalami, kemudian bersyukur, nantinya akan menjadi sebuah kesaksian pribadi. Itu ada di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga pada Yesaya 12. Kemudian diharapkan mereka akan menceritakan Yesaya 12 ayat 4 sampai 6, menceritakan betapa Tuhan itu sumber kekuatan dan mazmur. Kita dapat berseru dan bersorak-sorai membesarkan nama Tuhan, sehingga apa yang dialami itu, rasa syukur dan menjadi kesaksian pribadi itu yang telah diceritakan juga akan menjadi berkat bagi orang lain.
menjadi kesaksian bagi orang lain yang akan mereka alami juga. Meskipun yang orang tahu bersama bahwa cara hidup orang Israel yang tegar tengkuk, baking yang Tuhan mau berdosa, lakukan kesalahan, kembali lagi bertobat, lakukan lagi kesalahan, begitu seterusnya. Itu tidak patut untuk kita contohi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Banyak kali orang bersyukur karena mendapat atau menerima sesuatu yang baik. Sangat jarang kita temui orang akan bersyukur ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami kesedihan, ketika tertekan dalam hidup, bahkan mengalami hukuman dari Allah. Sebagai contoh, kalau orang menyanyi lagu syukur, contohnya hidup ini adalah kesempatan. Kalau orang tidak pernah mengalami pengalaman iman bersama dengan Yesus, maka lagu hidup ini adalah kesempatan menjadi lagu yang membawa ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya. Sehingga saat bernyanyi kadang dengan ekspresi muka yang bersusah hati karena kurang ingat-ingat. Aduh, ini lagu bikin takut. Soalnya lama berarti kau semua mati kita, bagaimana Kang? Tetapi kalau lagu ini, hidup ini adalah kesempatan, dinyanyikan oleh orang-orang yang telah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, telah mengalami jatuh bangun di dalam Tuhan, telah mengalami pengajaran dari Tuhan, maka tentunya akan jauh berbeda. Karena orang ini akan menjiwai dengan sungguh, karena mengingat bahwa hidup ini singkat. Bisa besok, bisa lusa dipanggil Tuhan. Maka waktu yang diberikan Tuhan diisi dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, orang yang telah mengalami, merasakan kasih, kemurahan, dan keselamatan yang dari Tuhan akan dengan jujur menceritakan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, sehingga hukuman atas perbuatan dosa akan disyukuri, bukan dijadikan sebagai satu hal yang dikeluhkan setiap waktu, bersungut-sungut, bersedih hati, tetapi disyukuri sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan mengubah cara hidup seperti yang Tuhan mau. Keselamatan yang Tuhan beri tidaklah menjadi kesempatan bagi kita, lebih khusus ibu-ibu, untuk terus berbuat dosa. Keselamatan yang Tuhan beri menjadi kesempatan berharga bagi kita sebagai ibu-ibu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan semuanya akan menjadi penatua ibu. Melayani Tuhan bukan berarti semuanya akan menjadi sekretaris komisi. Melayani Tuhan bukan berarti semuanya harus menjadi UPK, wanita kom ibu di kolong-kolong dulu baru melayani Tuhan. Setiap kita diberikan bagian dan takaran masing-masing untuk dikerjakan. Ada yang melayani sebagai ibu rumah tangga, melayani sebagai istri yang baik, melayani sebagai seorang mama yang dapat diteladani dalam rumah tangga di hadapan anak-anak, melayani dalam organisasi kemasyarakatan, melayani dalam pekerjaan, melayani dalam usaha. Setiap apa yang kita pikirkan, perkatakan, dan lakukan merupakan suatu kesaksian sebagai tanda kita melayani Tuhan. Bersyukur dalam segala keadaan, baik saat situasi dunia menyusahkan kita seperti sekarang ini, keadaan-keadaan yang belum biasa kita lakukan, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus jaga jarak, kemana-mana kita harus rajin cuci tangan, kemana-mana kita harus melaksanakan protokol kesehatan.
Di situasi dunia yang kita rasakan menekan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kuasanya jika kita menaruh percaya dan ketaatan kita kepadanya. Tuhan yang memberi kemenangan dan keselamatan adalah Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur melihat keberadaan umatnya. Sebagai ibu-ibu, milikilah iman kepada Tuhan. Wanita kaum ibu Gemim Getsemani Lansot yang dikasih dan diberkati Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, ada dua kata yang sering diulang dalam pembacaan ini: bersyukur dan keselamatan. Itu tandanya kita telah diselamatkan, maka jangan lupa untuk bersyukur. Itu tandanya bersyukur harus dilakukan setiap saat, setiap waktu, bukan seperti jam minum obat. Bersyukur nanti dilakukan pagi, siang, malam. Tetapi rasa syukur yang kita naikkan kepada Tuhan adalah rasa syukur yang senantiasa kita naikkan setiap saat, setiap waktu, yang bisa kita sampaikan lewat pikiran kita, lewat hati kita, karena Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang tajam pendengarannya. Bagaimana kesaksian kita sebagai ibu-ibu? Apakah kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hidup bersama dengan Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita, ibu-ibu yang ada di Gemim Getsemani Lansot, bahkan ibu-ibu dimanapun berada, pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan karena hasil usaha kita sehingga kita diselamatkan, tetapi semua hanya karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan lewat Yesus Kristus, Putranya. Saya pernah membaca satu bacaan singkat. Dalam pembacaan itu ada yang dikategorikan sebagai wanita yang cantik, tetapi ada wanita yang kedua, yaitu wanita yang membuat nyaman. Katanya wanita yang membuat nyaman akan lebih disukai daripada sekedar wanita yang cantik. Tetapi kita yakin dan percaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai wanita kaum ibu Gemim, kita ada di bagian yang ketiga, yaitu wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang cantik memang enak dipandang. Wanita yang membuat nyaman memang lebih baik dari hanya sekedar wanita yang cantik. Tetapi wanita yang takut akan Tuhan akan menjadi kebanggaan keluarga dan menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur bersama bahwa di zaman new normal ini banyak bakat-bakat wanita yang muncul. Ada yang mulai mencoba-coba resep sehingga akhirnya jago masak. Ada yang coba-coba dagang online, punya bakat untuk menjual. Ada yang coba-coba untuk menjahit sehingga banyak masker mulai terbit di pasaran. Ada yang menanam bunga, ada bunga jam 9 dan sebagainya. Ada yang bercocok tanam, bukan sekedar mengisi waktu luang, tetapi menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga wanita-wanita akan lebih dari sekedar cantik, akan lebih dari sekedar membuat nyaman. Karena wanita-wanita ini mengerjakan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya waktu tidak terbuang percuma untuk membicarakan permasalahan orang lain. Ibu-ibu yang ada di jemaat Gemim Getsemani Lansot, manakah yang akan kita pilih? Apakah kita hanya sekedar menjadi wanita saja yang menjalani sekedarnya kehidupan, ataukah kita memilih
menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan percaya kepada Tuhan, senantiasa bersyukur, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan mazmur kita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan, menceritakan kepada semua orang apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Mari isi kehidupan kita dengan segala yang berguna yang menyenangkan hati Tuhan. Waktu-waktu ini adalah kesempatan kita untuk menceritakan kasih Tuhan, menceritakan syukur dan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, berbagi cerita bersama dengan suami, berbagi cerita bersama dengan anak-anak, hal-hal positif yang dapat diteladani anak, mari ceritakan kepada anak-anak kita. Di hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen, marilah kita percaya apa yang kita baca dalam Alkitab. Mari kita ajarkan apa yang kita percayai, dan mari kita praktekkan apa yang diajarkan itu, seperti disampaikan oleh Pendeta Hein Arina. Bersyukurlah, jangan lupa untuk terus bersyukur, dan ceritakanlah kemurahan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Di sore ini ada firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami, yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Engkau tahu setiap kami Tuhan. Engkau mengenal setiap jalan-jalan kami. Engkau tahu apa yang kami pikirkan, lebih khusus ibu-ibu, dalam segenap jerih juang, dalam berkeluarga berumah tangga, dalam mendampingi suami, dalam mendidik dan mendampingi anak-anak, bahkan dalam mengerjakan pekerjaan dan mengelola usaha yang Tuhan percayakan, bahkan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Kami penuh dengan keterbatasan, tetapi ketika kami mendengar firman ini, kami kembali disegarkan bahwa Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang luar biasa hebatnya, yang penuh kasih tetapi juga adil, yang menghukum yang berdosa, tetapi untuk kebaikan, agar kami bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, yang mengasihi kami tak terbatas. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai ibu-ibu. Segala tekanan, kesusahan hati kami, pergumulan kami, bahkan sukacita kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami bersukacita, Tuhan menyempurnakan sukacita kami. Ketika kami bergumul, bersedih, bersusah hati, kami yakin dan percaya Tuhan, sama seperti yang kami baca firman-Mu di sore hari ini, Engkau Tuhan adalah kekuatan kami,
gunung batu kami yang akan menghibur kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami mampu untuk bangkit kembali menjalani hari-hari hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Dan biarlah ya Tuhan, dalam perkenanan waktu dan kehendak Tuhan, apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya akan memberikannya kepada kami. Jadilah seperti kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Kami mohon juga kepadamu Tuhan, Engkau mampukan kami sebagai istri, agar dalam kehidupan kami mendampingi suami kami menjadi pendamping yang dapat dipercaya, menjadi penolong yang setia, tekun untuk berdoa, tekun untuk menceritakan kemurahan Tuhan, senantiasa menaruh syukur atas kemurahan Tuhan. Sebagai mama bagi anak-anak kami, Tuhan pun mampukan kami semua, agar cara hidup kami adalah cara hidup yang akan mendatangkan teladan bagi anak-anak kami. Pengajaran kami, biarlah kiranya bukan sebatas pengajaran untuk ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi kami pun tidak akan pernah henti mengulang-ulang pengajaran akan firman Tuhan, memperkenalkan siapa Allah, siapa Yesus kepada anak-anak kami, sehingga mulai kecil sampai mereka besar nanti, mereka tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka, agar mereka tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Kami pun sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota jemaat, biar kiranya Tuhan mampukan kami, beri kami hikmat, beri kami bijaksana, agar kami menjalankan tanggung jawab kami dengan setia. Apa yang wajib kami berikan kepada Tuhan, biarlah kami berikan dengan taat dan setia. Dan apa yang wajib kami berikan kepada pemerintah, biarlah kami juga memberikannya dengan taat dan setia. Atas semuanya itu Tuhan, biarlah kami menjadi ibu-ibu Tuhan yang takut akan Tuhan, ibu-ibu yang bijaksana, yang bukan hanya sekedar cantik di luarnya saja, tetapi dalam hidup keberimanan kami, Tuhan senang atas kehidupan kami. Beri kami semua umur panjang, kesehatan dan kekuatan untuk terus menjalani hidup ini dengan menyenangkan hati Tuhan dan tidak pernah bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi hamba-hamba pelayan-Mu dimanapun berada, lebih khusus dalam lingkup Gemin, BPMS, BPMW, bahkan sampai di jemaat kami, BPMJ bersama dengan seluruh pelayan khusus Penatua Syamas, UPK, BIPRA, pegawai gereja Kostor yang memberi diri dalam kantoria dan keyboardis, yang memberi diri dalam perekaman ibadah online. Tuhan memberkati kami semua. Biar kiranya dengan setia, walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, walaupun ibadah-ibadah online seperti ini, kami tidak akan pernah patah semangat untuk melayani Tuhan, tetapi terus memberikan segenap daya upaya, talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, karunia-karunia untuk dipergunakan bagi pelayanan, agar setiap jemaat yang kami layani merasakan kuasa tangan kasih Tuhan. Mereka tidak akan terhilang, tetapi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan akan merangkul mereka dengan kasih. Lebih khusus kami mau berdoa bagi Komisi Pelayanan Anak Wanita Kom Ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot, mulai dari Ketua Komisi Penatua Serli Supit Bororin, bersama dengan perangkat pelayanan, Wakil Sekretaris Bendahara dan seluruh anggota, diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan dan kesehatan, ditambah-tambahkan hikmat dan bijaksana, agar bagaimana mereka mengatur jalannya pelayanan wanita Kom Ibu di jemaat ini
sehingga segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan akan mereka laksanakan itu dengan bertanggung jawab semata-mata untuk Tuhan. Biar kiranya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi pelayanan wanita kaum ibu di Gemim Getsemani Langsot. Kami pun mau berdoa saat ini bagi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan sampai kota kabupaten dan lebih khusus di kota Tomohon, bahkan sampai di Kecamatan Tomohon Selatan dan di Kelurahan Langsot yang kami cintai ini. Kami mau berdoa untuk kesejahteraan kota, kesejahteraan kelurahan, kesejahteraan provinsi dan negara di mana kami berada. Biar kiranya Tuhan, kebijaksanaan dan kearifan akan Tuhan taruhkan bagi setiap pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintahan sampai di kelurahan ini. Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Bororing diberkati oleh Tuhan bersama dengan perangkat pemerintahan. Hikmat bijaksana yang Engkau taruhkan kepada mereka, biar kiranya mereka akan pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan untuk melakukan setiap program pemerintah dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Pada peribadatan ini kami telah memberikan persembahan. Kau kiranya berkenan menguduskan persembahan yang kami berikan, agar kiranya persembahan ini boleh terpakai bagi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami pun mau berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau melihat pergumulan mereka, Engkau mendengar seruan mereka minta tolong kepadamu. Tuhan, jamahlah mereka. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan masih terjadi di tempat ini saat ini, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya jadi kehendak Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga ada kesaksian tentang kemurahan Tuhan, sehingga syukur dinaikkan dan kesaksian itu akan diceritakan pada semua orang bagi kesenangan nama Tuhan saja. Bagi setiap tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih berjuang, biar kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, menghibur mereka tatkala mereka bersusah hati karena terpisah dari keluarga, sehingga kiranya kemampuan dalam hal medis yang Tuhan berikan kepada mereka akan mereka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar hidup kami di dunia ini adalah hidup yang memberi arti bagi orang lain. Biar hidup kami di dunia ini tepat seperti rancangan Tuhan menghadirkan kami di dunia ini, agar kami terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa syukur kami, permohonan kami kepadamu, dan kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menutup ibadah wanita kaum ibu di sore hari ini dengan menyanyi bersama NNBT nomor 20. Kami bersyukur padamu Tuhan. Berkat melimpah Kau berikan
Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pergilah dengan sejahtera. Pergilah dengan damai menurut kasih Tuhan. Pergilah dan berbuatlah, wahai ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Wartakanlah keselamatan menurut firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ibu-ibu yang ada di Gemim Getsemani Lansot sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah wanita kaum ibu di sore hari ini. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan memelihara ibu-ibu sekalian.